nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu pada dasarnya sangat banyak. Tetapi kadang-kala orang menghitung nikmat itu hanya berdasarkan apa yang diinginkan, apa yang disukai. Satu contoh, bangun tidur itu nikmat yang sangat luar biasa besar. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, ketika kita tidur itu kita tidak punya kuasa atas diri kita. Anda sekuat apapun ketika sudah tidur, ada cicak jatuh kepada Anda tidak bisa melindungi diri Anda. Anda ketika tidur, meskipun Anda kuat, kalau tidur itu kita tidak punya kendali atas diri kita. Makanya para ulama itu menyebutkan yang namanya tidur itu akul maut, saudaranya kematian. Oleh sebab itu ketika orang tidur, dia tidak punya kendali atas dirinya. Kita diajarkan oleh Rasulullah saat kita mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Orang tidur itu sudah seperti mau mati saja. Dan ketika kita tidak punya kendali atas diri kita, kemudian kita ini oleh Allah dibangunkan, makanya sekedar bangun saja ini nikmat yang luar biasa besar. Rasulullah beliau mengajarkan ketika kita bangun tidur, kita membaca doa, Alhamdulillahi ahyana ba'dama amata. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah mati. Sekedar bangun tidur saja itu oleh Rasulullah diajarkan kita itu seperti dihidupkan kembali. Dan ini kita memuji Allah sebesar-besarnya dengan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Makanya nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu sebetulnya sangat banyak. Apalagi setelah kita tidur, kita bangun, kemudian kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita melanjutkan dengan majelis ilmu. Majelis ilmu itu luar biasa. Dalam hadis Rasulullah beliau bersabda, Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Orang yang dia menempuh perjalanan menuju majelis ilmu, orang ini oleh Allah akan dimudahkan menuju surga. Sekedar dia menjalankan kakinya, melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, Allah sudah memudahkan dia menuju surga. Oleh sebab itu hadir kita ini luar biasa. Contoh, di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Asy'ari, beliau menukil satu hadis Rasulullah bersabda, Idza ra'aitum rawdatan min riyadil jannah farta'u biha. Kalau kalian ingin melihat ada taman surga, segeralah kalian ini mendatanginya. Kalau kita melihat taman surga, kita jangan lalai, kita jangan cuek, kita mari segera mendatanginya. Ternyata yang dimaksud taman surga oleh Rasulullah ini adalah majelis ilmu. Maka ketika kita berada di majelis ilmu, sebetulnya kita telah berada di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ini sebetulnya secara hakikat berada di taman surga. Makanya majelis ilmu itu karena taman surga itu bawaannya pasti ngantuk. Orang kalau di majelis ilmu itu, orang untuk ngantuk tidur itu kan butuh tenang, nyaman, ya Pak. Kalau kita berada di majelis ilmu bawaannya begitu, tenang, nyaman, enak, itu bawaannya ngantuk. Kalau orang itu hatinya resah, dia itu gelisah, nggak akan bisa tidur, ngantuk nggak bisa. Makanya kalau di neraka nggak akan sempat ketiduran, nggak akan sempat. Kok di majelis ilmu kita ketiduran? Alhamdulillah, berarti majelisnya telah menjadi taman surga. Sudah ada yang ngantuk, Pak. Makanya salah satu
tunjangannya doa majelis taklim itu Bismillah Allahumma ahya wa bismillah amin. Jemaah sekalian yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kami akan mengkaji satu ayat di dalam Al-Qur'an yang semoga melalui ayat ini kita semua nanti bisa sedikit memahami salah satu ilmu dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Yang artinya walillahi al-masyriq wal maghrib, milik Allah itu arah masyriq yakni timur, wal maghrib dan barat. Ay al-ardu kulluha, yakni semua arah yang ada di bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka fa aina ma tuwallu, dimanapun kamu dihadapkan di dalam sholat kamu, fa thamma wajhullah, di sanalah kiblat yang diridhoi Allah. Innallaha wasi'un 'alim, sesungguhnya Allah zat yang maha luas dan Allah itu zat yang maha mengetahui. Kita akan membahas satu ayat ini. Ayat ini merupakan ayat yang pendek, insya Allah kita kalau mau menghafalkan itu sangat mudah dan cepat. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Tetapi kalau kita mau mengkaji secara makna, baru di sana kita bisa mendapati kemujizatan Al-Qur'an, kehebatan Al-Qur'an. Bahwasanya ayat ini sebuah ayat penegasan, yakni ketika orang sholat, kita ketika sholat kita itu menghadap kemana? Umat Islam menegaskan ke arah yang ditetapkan Allah. Dimanapun arah yang ditetapkan Allah, diperintahkan Allah, disitulah kiblat yang diridhoi Allah. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita umat Islam memiliki sejarah. Rasulullah itu beliau ketika hijrah ke Madinah selama 16 bulan atau 17 bulan beliau sholatnya tidak lagi menghadap Ka'bah. Nabi Muhammad selama 16 bulan atau 17 bulan itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah itu dulu ketika di Madinah waktu pertama datang sholatnya menghadap ke utara, bukan ke Ka'bah. Lalu ketika Rasulullah menghadap ke utara, itu terjadi sebuah perdebatan panjang. Nabi Muhammad selama 13 tahun berada di Mekah, Rasulullah itu kalau sholat biasanya di sisi selatan Ka'bah. Jadi Mekah, utaranya itu Madinah, utaranya lagi itu Baitul Maqdis atau Palestina. Rasulullah ketika di Mekah sholatnya di sisi selatan Ka'bah. Maka beliau menghadap ke utara, di depan Ka'bah menghadap ke utara, lurus sampai ke Palestina. Maka Rasulullah ketika hadir di Madinah, beliau sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Ada sebuah permasalahan yang serius, yakni orang Arab, orang Mekah, orang-orang yang mereka terkategorikan muhajir. Mereka itu orang yang senantiasa bersinggungan dengan Ka'bah. Melihat Rasulullah tidak lagi menghadap Ka'bah, banyak orang itu keluar dari
ala millat Ibrahim wa yukhalifu qiblahu. Muhammad ini ngakunya mengikuti agama Ibrahim, kurban mengikuti Nabi Ibrahim, haji mengikuti Nabi Ibrahim. Sekian banyak syariat itu mengikuti Nabi Ibrahim, tapi kok meninggalkan kiblatnya Nabi Ibrahim. Ka'bah yang dibangunkan Nabi Ibrahim malah ditinggalkan. Tapi di satu sisi di Madinah itu banyak orang Yahudi. Ini agar kita tahu sejarah tentang kiblat dalam sholat kita. Orang Yahudi itu yang ada di Madinah, mereka ketika ibadah menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblatnya. Maka ketika melihat Nabi Muhammad sholat menghadap ke Baitul Maqdis, mereka senang sekali. Nabi disambut dengan baik. Mereka menegaskan yukhalifu dinana wa yattabi'u qiblatana. Muhammad ngomongnya agamanya itu beda dengan kita, tapi ternyata kiblatnya sama dengan kita. Orang Yahudi banyak yang masuk Islam, ya Pak ya. Tapi Rasulullah itu kemudian beliau selama 16 bulan itu selesai sholat seringkali Nabi itu melihat langit doa. Nabi seakan-akan menunggu kapan kiblat dipindah lagi ke Ka'bah. Nabi meminta kapan kiblat dipindah ke Ka'bah. Akhirnya Allah menurunkan ayat yang lain, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, aku melihat engkau senantiasa mengangkat tangan melihat langit memohon agar kiblat dipindah kepada kiblat yang engkau inginkan. Udah, sekarang hadapkanlah dirimu dalam sholat kepada kiblat yang engkau senangi atau yang engkau ridhoi. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kamu sholat sekarang menghadaplah ke Ka'bah. Maka setelah 16 bulan Rasulullah itu beliau sholat menghadap ke Ka'bah. Yang tadinya menghadap ke utara sekarang menghadap ke selatan. Madinah itu sedikit utaranya Mekah, maka bila menghadap ke Palestina menghadap ke utara, bila menghadap ke Ka'bah menghadap ke selatan. Terjadi sebuah pertarungan. Sekarang orang Yahudi yang ngomong, Muhammad kamu itu dalam masalah kiblat kok aneh-aneh. Kemarin menghadap ke utara, sekarang sholatnya menghadap ke selatan. Orang-orang Arab mereka senang Nabi Muhammad menghadap ke Ka'bah. Orang Yahudi sekarang nggak mau. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban. Dimanapun arah yang diperintahkan Allah dalam sholat kalian menghadap ke arah itu, disitulah kiblat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masalah tentang perpindahan kiblat dan terkait dengan ayat ini, menurut Ibnu Abbas, awwalu ma nusiha lana minal Qur'ani fi ma dzukira wallahu a'lam sya'nul kiblat. Qala Allah Ta'ala walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas, ayat ini adalah ayat penegasan satu hukum yang ada di dalam Islam, yakni adanya nasakh mansukh. Allah mengganti satu hukum diganti hukum yang lain. Jadi memang begitu, satu contoh begitu. Allah mengganti satu hukum diganti dengan hukum yang lain. Pada awal-awal Islam, orang minum minuman keras itu tidak dilarang. Soalnya orang minum minuman keras itu tidak dilarang. Ayat yang menegaskan minuman keras tidak dilarang itu juga masih ada di dalam Al-Quran. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasan.
Selama Nabi 13 tahun di Mekah menjadi Rasulullah, itu para sahabat minum-minum biasa. Mereka dalam interaksi dengan Nabi itu minum itu karena nggak dilarang, makanya biasa. Sampai kemudian Rasulullah ketika beliau hijrah ke Madinah, baru di sana para sahabat itu mereka mulai mengevaluasi, kok sahabat-sahabat Nabi yang dari Mekah ini rata-rata suka minum-minum ya. Ini padahal sahabat Nabi. Akhirnya salah satunya sahabat Umar bin Khattab minta, ya Allah terangkanlah masalah minum-minuman keras ini ya Allah. Maka Allah menurunkan ayat yang kedua berkaitan minum-minuman keras. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang minum-minuman keras, maka jawablah minum-minuman keras itu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Para ulama itu menegaskan ayat yang kedua berkaitan minum-minuman keras ini Allah belum melarang. Makanya banyak para sahabat masih minum-minum, tapi yang sudah sadar mereka berhenti. Tapi banyak yang minum. Sampai tentu kita pernah mendengar ada seorang sahabat yang ketika dalam sholat keadaan mabuk. Itu kalau di dalam hadis riwayat yang ada di tafsir Qurtubi, itu Ali bin Abi Thalib dan Abdurrahman bin Auf. Ini termasuk sahabat dekat Nabi. Jadi setelah sholat asar, Abdurrahman bin Auf itu mengundang para sahabat jamaah-jamaah, ayo datang ke rumah kami. Abdurrahman bin Auf karena orang kaya saudagar, tamunya dijamu, ada makanan, ada minum-minuman keras. Maka mereka itu minum-minum. Salah satunya itu Ali bin Abi Thalib. Ketika mereka makan, kemudian mereka minum-minum, keadaan mabuk, masuk waktu sholat maghrib. Karena ini para sahabat tahu maghrib kita jamaah, kita sholat, ayo kita sholat ini. Padahal mabuk, tapi masih ingat sholat. Cuma sholatnya orang mabuk bisa kita bayangkan bagaimana. Yang jadi imam itu Ali. Kalau dalam tafsir Qurtubi itu Ali bin Abi Thalib. Dia ketika jadi imam dia membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Karena masih Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Umpamanya itu. Semestinya itu la a'budu ma ta'budun. Artinya qul ya ayyuhal kafirun, ucapkanlah wahai orang kafir, la a'budu, tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah. Tapi karena dalam keadaan mabuk ini membaca Al-Quran tidak sadar, maka la ini hilang. Dia membacanya qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma a'budu. Jadinya ucapkanlah wahai orang kafir, aku menyembah apa yang kamu sembah. Seketika Allah langsung menurunkan ayat pada Rasulullah, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kamu jangan dekat-dekat dengan tempat sholat, dengan sholat kalau kamu masih mabuk sampai kamu sadar. Kalau mabuk jangan sholat. Maka ayat yang ketiga berkaitan minum-minuman keras itu para ulama menjelaskan ini baru larangan dari Allah kepada umat Islam. Tetapi ini masih belum total. Sifat larangan ini hanya kalau mau sholat jangan mabuk. Kalau di luar sholat enggak masalah. Salah ya. Kalau sholat yang penting jangan mabuk. Kalau di luar sholat ya enggak masalah. Maka banyak para sahabat Nabi itu mereka, ini kalau saya mabuknya itu habis dulu, nanti asar itu masih saya. Jangan. Kalau minumnya habis
minum-minum itu setelah sholat isya. Ada grup khusus, bro, ayo minum-minum bro di belakang buku, katakan apa gitu. Itu memang fakta pada masa Rasulullah. Akhirnya setelah turun ayat yang ketiga berkaitan dengan minum-minuman keras, mereka ganti minumnya di waktu malam. Kenapa? Takut kalau masih mabuk waktu sholat datang yang panjang itu malam. Maka mereka biasa malam-malam kumpul. Kalau kita kan ayo ngopi, kalau yang enggak ayo minum-minuman gitu. Sampai pernah ada seorang sahabat itu mereka minum minuman keras, ada jamuannya dalam keadaan mabuk. Orang yang dari Muhajirin dari Mekah, karena mabuk mereka itu kembali muncul sifat jahiliyahnya, sombong, membanggakan diri sendiri, merendahkan orang lain dan seterusnya. Maka dalam keadaan mabuk itu sifat jahiliyahnya kembali muncul. Orang Ansor nggak mau kalah dalam keadaan mabuk, jahiliyahnya muncul. Sampai akhirnya itu hampir pecah. Dalam keadaan mabuk, orang dari Mekah, sahabat Nabi itu hampir berperang dengan sahabat Ansor. Maka Allah menurunkan ayat yang terakhir berkaitan dengan minum-minuman keras, larangan secara mutlak. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya minum-minuman keras itu adalah perbuatan setan, jauhilah. Maka setelah turun ayat yang keempat berkaitan minum-minuman keras, minum-minuman keras di dalam Islam dilarang. Jelas ya, dilarang. Tetapi kalau kita lihat sejarah ini berarti awal-awal Islam tidak dilarang. Seiring perjalannya waktu setahap demi setahap kemudian dilarang. Dan ini namanya naskh mansukh. Tadinya tidak dilarang kemudian dilarang. Kayak Rasulullah tadinya sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian dipindah sekarang menghadap ke Ka'bah. Ini namanya naskh mansukh. Dalam pandangan Ibnu Abbas, naskh mansukh pertama di dalam Islam berkaitan dengan masalah Ka'bah. Itu banyak kalau kita mempelajari naskh mansukh. Saya pernah dikritik oleh orang ketika kami menyampaikan salah satu materi ulumul Quran naskh mansukh. Jadi contohnya begini. Orang Yahudi setelah mereka masuk Islam, mereka itu mendapati ketentuan atau syariat Islam itu berbeda dengan mereka. Jadi satu contoh begini, ada orang namanya Abdullah bin Salam, ya kayak Abdullah bin Salam. Dia setelah mempelajari kitabnya, kitab Taurat, kitab-kitab yang lama itu, dia kemudian mendapati keterangan akan ada Nabi akhir zaman dengan sekian tanda, dengan sekian kriteria. Baru kemudian melalui kitab inilah dia tahu, oh Nabi Muhammad ini adalah Nabi akhir zaman. Melalui ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kitabnya, akhirnya dia masuk Islam. Ya, dia masuk Islam. Ternyata setelah di dalam Islam itu syariatnya beda dengan agamanya, agama Yahudi. Satu contoh, orang Yahudi itu di syariatnya itu diharamkan daging unta. Mereka itu anti daging unta, nggak mau makan daging unta karena haram bagi mereka. Daging unta itu haram untuk orang yang syariatnya. Tapi di dalam Islam daging unta itu haram. Jawab itu. Orang Yahudi itu mereka hari besarnya, hari yang diagungkan itu hari Sabat, hari Sabtu. Kalau kita orang Islam, hari yang kita agungkan itu hari Jumat. Jelas ya? Maka meskipun mereka berada di dalam Islam, tapi mereka itu masih memiliki ikatan kuat dengan agama yang lama. Maka Allah
amanu taqullaha haqqa ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kamu masuklah dalam agama Islam secara total. Jangan seperti sebagian mengikuti Islam tapi sebagian masih mempertahankan agama yang lama. Itu nasab maksud. Dulu pada masa Nabi Musa daging unta dilarang, tapi di dalam Islam untuk Nabi Muhammad daging unta dilarang. Maka memperhatikan atau mengingat atau mempelajari nasab maksud terutama dalam kita belajar Al-Quran itu suatu perkara yang wajib. Dulu pada masa Ali bin Abi Thalib ada orang yang dia itu mengajarkan Quran seperti ini mengajarkan Quran. Tapi orang ini nggak ngerti nasab maksud. Mana ayat yang hukumnya telah diamandemen, mana ayat yang hukumnya ditetapkan, itu dia nggak paham. Akhirnya Ali dipanggil, Ustaz, kamu paham nggak nasab maksud? Maka dia mengatakan, saya belum mempelajari. Ali langsung langsung. Kenapa? Karena orang ini tidak tahu nasab mansukh, mana ayat yang secara hukumnya digantikan dengan ayat yang lain. Karena bahayanya begini. Contohnya, ada orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian mendapati satu ayat berkaitan dengan Arab tadi. Ternyata di dalam Al-Quran minum-minuman keras itu tidak dilarang. Karena ada ayatnya, wa min kamaratin nakhili wal a'nabi tattaqiduna min dusaka wa rizqan hasanah. Nah ini ayatnya, ini kita bacakan di sini ditegaskan Allah tidak melarang minum-minuman keras. Kalau orang tidak paham nasab maksud sejarah Al-Quran, itu yang pertama. Ayat ini adalah ayat penegasan kamu sholat dihadapkan kemanapun itu adalah hakikatnya mengikuti perintah Allah. Kamu sholat dimanapun kamu berada, kiblat yang ditentukan untuk kamu itu adalah kiblat yang diridhoi Allah. Tentang menghadap ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur, selama ditetapkan Allah, disitulah kiblat yang diridhoi Allah. Makanya melalui ayat-ayat seperti ini kita itu dimana? Anda sholat sujud di hadapan mimbar, pernah nggak terbersit Anda sedang sujud kepada mimbar? Kita nggak akan pernah sedikit pun punya bersitan ketika umpamanya saya duduk, Anda sholat di depan saya. Anda pernah nggak punya bayangan sedang sujud kepada saya? Kan enggak? Karena kita itu semata-mata yang karena menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ayat ini adalah sebuah ayat penegasan bahwa orang ketika dia sholat, di dalam sholat itu ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Ya, sholat sunnah, sholat wajib. Rasulullah itu beliau sebelum ayat ini diturunkan, setelah ayat ini diturunkan, Rasulullah itu beliau kalau di perjalanan beliau melakukan sholat sunnah, itu beliau sholatnya itu menghadap sesuai kendaraannya. Coba Rasulullah setelah ayat ini diturunkan, kalau sholat di perjalanan, sholat sunnah itu beliau menghadapnya sesuai kendaraannya. Naik onta, ontanya ke selatan, Nabi sholatnya yang menghadap ke selatan. Naik kuda, kudanya ke timur, ya Nabi sholatnya menghadap ke timur. Tapi ketika Rasulullah melakukan sholat fardu, maka Rasulullah turun dan beliau menghadap kiblat. Di dalam hadis Bukhari diriwayatkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli ala rohilatihi haitsu tawajjahat bi. Nabi itu kalau di perjalanan beliau sholat sunnah, beliau menghadapnya sesuai kendaraannya.
Faida awal dan al-fardiyah nazala fastaqbala al-qiblah. Tapi kalau Nabi ingin sholat fardu, beliau turun dan menghadap kiblat. Maka ayat ini tuh kalau dalam pandangan para ulama penegasan bahwa sholat kita kalau kita fardu wajib menghadap kiblat. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah, umpamanya saya mau berangkat ke kantor, saya sholat duha di perjalanan, maka bagaimana saya boleh sholatnya menghadap sesuai kendaraannya? Mobilnya ini ke timur ya ke timur, mobilnya ke utara yang menghadapnya ke utara. Kan bahaya mobilnya ke timur tapi orangnya menghadap ke barat, jadi terus gimana? Maka dalam hal ini untuk sholat sunnah ini lebih mudah, lebih longgar daripada sholat fardu. Kan memang begitu. Orang kalau sholat sunnah, orang kalau ibadah sunnah itu lebih longgar. Kita kalau puasa sunnah, puasa Senin, Kamis,